Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif pada anak Down syndrome pada mata kuliah komunikasi alternatif dan augmentatif dengan dosen pengampu Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti MPD. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alvina Damayanti, Amalia Purnamasari, Hartanti Maulani, Iman Maulana, Muhammad Hurdan Rais, dan Siti Maisarah. Adapun pembahasan yang akan kita bahas yaitu 1. Fokus masalah anak, tipe dan jenis produk komunikasi alternatif dan augmentatif, nama produk komunikasi alternatif dan augmentatif, hasil prototipe alat komunikasi alternatif dan augmentatif. Setelah mendapatkan saran dari dosen, kegiatan diskusi dengan mitra, hasil prototipe produk setelah berdiskusi dengan mitra, proses pembuatan produk AAC, kegiatan diskusi dengan mitra setelah produk selesai, dan yang terakhir komponen-komponen produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Selanjutnya ada fokus masalah anak. Anak memiliki hambatan atau kesulitan dalam salah satu activity daily living, yaitu saat anak ingin BAK dan BAB. Anak masih kurang mampu dalam membedakan dan mengomunikasikan BAK dan BAB. Saat anak ingin BAK, anak mengungkapkannya sama dengan ketika anak ingin BAB, padahal anak ingin BAK. Hal ini benar terjadi saat kami melakukan asesmen kepada anak. Pada saat itu anak ingin BAK, tapi anak mengungkapkannya dengan kata EE atau sama dengan kata BAB. Oleh karena itu, kami memfokuskan pada hambatan ini karena ini menjadi salah satu hambatan yang susah dipahami oleh keluarga anak. Tipe dan jenis produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Tipe AAC yang kami pilih adalah dengan bantuan dengan jenis like tag. Alasan kami memilih AAC jenis like tag dikarenakan anak memiliki motorik halus yang baik. Hal ini juga berhubungan dengan pemilihan alat AAC yang akan kami buat, di mana alat tersebut menggunakan beberapa tombol dan menggunakan baterai. Selanjutnya ada nama produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Nama produk AAC yang kami pilih adalah Smart Pop Remote. Nama ini kami pilih karena remote pintar ini menyajikan 3 tombol yang dapat berfungsi untuk mengetahui saat anak ingin BAK atau BAB dan juga mengetahui apakah anak sudah selesai BAB atau BAK. Selanjutnya ada hasil prototipe produk komunikasi alternatif dan augmentatif setelah mendapatkan saran dari dosen. Gambar pertama ada bentuk depan remote yang terdiri dari 3 tombol. Yang pertama ada tombol berwarna merah bergambar toilet yang bertuliskan BAB atau buang air besar. Tombol kedua berwarna hijau bergambar orang kebelet pipis yang bertuliskan BAK buang air kecil, dan yang ketiga ada tombol selesai yang bergambar orang sedang mencuci tangan. Selanjutnya pada gambar kedua ada tampak samping dari bentuk remote. Jika anak ingin menghidupkan remote, maka anak harus menekan tombol yang tersedia di samping kanan atas remote. Jika anak ingin menghidupkan remote, maka anak menekan tombol on atau ke atas. Selanjutnya pada gambar ketiga, jika anak ingin buang air besar, maka anak cukup menekan tombol merah bergambar toilet dengan bertulisan buang air besar, dan tombol ini akan mengeluarkan suara Laila ingin buang air besar. Selanjutnya pada gambar keempat ini menunjukkan tombol dengan orang gambar pipis. Apabila anak ingin buang air kecil, maka anak menekan tombol hijau yang bergambar manusia sedang kebelet pipis dengan tulisan buang air kecil, dan tombol akan mengeluarkan suara Laila ingin buang air kecil. Selanjutnya di sini ada tombol
bergambar cuci tangan dan berwarna kuning, dan jika anak sudah selesai melakukan buang air besar atau buang air kecil, maka anak cukup menekan tombol kuning berbentuk kotak yang bergambar tangan sedang mencuci dan tombol akan mengeluarkan suara "Laila sudah selesai". Selanjutnya, ini ada tampak samping dari remote. Setelah selesai menggunakan dan akan mengakhiri penggunaan remote, maka anak dapat menekan tombol off atau ke bawah pada samping kanan atas remote. Dan yang terakhir, ini adalah bentuk belakang dari remote. Pada bentuk belakang remote ini terdapat tata cara penggunaan remote yang bisa dibaca oleh orang sekitar anak. Kegiatan diskusi dengan mitra. Dikarenakan tim tidak dapat bertemu secara langsung dengan mitra, maka tim melakukan diskusi mengenai pembuatan produk AAC ini melalui chat WA. Kegiatan berdiskusi dengan mitra ini dimulai dari proses awal pembuatan produk AAC hingga proses akhir dari pembuatan produk AAC. Serta kami juga berdiskusi mengenai prototipe yang sudah dibuat oleh mitra. Selanjutnya di sini ada hasil prototipe produk setelah berdiskusi dengan mitra. Gambar pertama ini adalah bentuk fisik dari produk. Gambar kedua ini adalah bentuk depan dari produk AAC. Gambar ketiga adalah bentuk samping kanan pada produk AAC yang terdapat tombol on off. Gambar keempat bentuk bawah dari produk AAC yang terdapat speaker untuk mengeluarkan suara, dan yang terakhir ada tampak belakang produk AAC. Pada tampak belakang ini berisi mengenai tata cara penggunaan produk. Proses pembuatan produk AAC. Pada tahap awal yaitu tahap penyuntikan program. Selanjutnya yaitu uji coba dan uji coba hasil tes suara. Jika hasil uji coba tes suara telah berhasil, maka proses selanjutnya yaitu proses mikro yang berjalan sesuai dengan prinsip kerja. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses perakitan komponen saat dimasukkan pada bentuk fisik dari produk. Kegiatan diskusi dengan mitra setelah produk selesai. Tim kembali berdiskusi dengan mitra setelah produk selesai, dan diskusi ini tetap dilakukan melalui chat WA. Selanjutnya ada komponen-komponen produk AAC. Ini merupakan tampak samping dari produk AAC. Pada tampak samping ini terdapat tombol on off. Merupakan tampak depan dari produk AAC. Tampak depan ini terdapat 3 tombol yang disertai dengan masing-masing gambar. Tombol yang pertama terdapat gambar BAB atau buang air besar. Berguna untuk menunjukkan bahwa anak ingin pergi BAB. Laila ingin buang air besar. Laila ingin buang air besar. Laila ingin buang air besar.
Kemudian pada gambar kedua terdapat tulisan BAK atau buang air kecil untuk menunjukkan bahwa anak ingin kencing. Laila ingin buang air kecil. Laila ingin buang air kecil. Laila ingin buang air kecil. Jika anak telah selesai BAB atau BAK, anak bisa memencet tombol ketiga, yaitu tombol selesai. Laila sudah selesai. Laila sudah selesai. Bagian belakang alat terdapat tata cara penggunaan. Kesimpulan dari pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif pada anak Down syndrome. Yang pertama, untuk pembuatan produk kami mengalami beberapa kendala. Yang pertama, kami mengalami kendala saat mencari mitra yang akan membuat produk. Kemudian kami mengalami kendala saat pembuatan produk karena saat pelaksanaan pembuatan produk ternyata ada beberapa komponen yang tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga pembuatan produk AAC kami menjadi diundur. Dan juga kendala lainnya yaitu proses pembuatan AAC tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan tanggal yang sudah disesuaikan dengan mitra dan juga tim saat awal melakukan diskusi. Thank you sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.